Maka dia berkata, wahai Robku, apa beratnya kartu ini dibandingkan sijil-sijil ini? Masuk akal. Apa hebatnya kartu ini dibandingkan 99 buku catatan amal, satu lembarnya sejauh mata memandang isinya semuanya dosa. Udah nggak seimbang bagi dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada hari ini engkau tidak akan dizalimi, tetap akan ditimbang. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang ulun sebutkan tadi malam, tentunya untuk sebagian pian yang hadir di Masjid Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya pada setiap pekan keempat, pekanan ulun, kita akan membahas satu kitab yang berjudul Qisas atau Qasasul Ghaib fil Hadithi An-Nabawi As-Sahih. Kisah-kisah gaib dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Berkaitan dengan prinsipnya, ulun sebutkan kemarin di khutbah Jumat bahwasanya rujukan kita berkaitan dengan perkara gaib seperti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang diciptakan sempurna, tapi itu secara fisik. Tapi kita diciptakan dengan keterbatasan. Kita tidak mampu mengindra perkara-perkara yang gaib. Kata Imam At-Tabari, perkara gaib itu adalah segala sesuatu yang kamu tidak bisa mengindranya. Entah itu melihat, mendengar, atau merasa.
Dan perkara-perkara ini secara umum untuk semua kita manusia, kita tidak diberikan kuasa atau kelebihan untuk kemudian menyingkap perkara tersebut, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan kepada mereka seperti para nabi. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau melihat satu perkara yang kita tidak bisa lihat. Beliau pernah diperlihatkan di hadapan beliau bagaimana isi surga. Di kehidupan nyata diperlihatkan di hadapan beliau. Kata beliau, hampir saja saya mau melompat untuk memasukinya karena beliau diperlihatkan. Beliau diperdengarkan juga sesuatu yang semua para sahabat kala itu tidak bisa dengar. Walaupun tentunya ada kasus-kasus tertentu di mana para sahabat juga kemudian disingkapkan untuk mereka suara tertentu hingga mereka bisa mendengar. Disebutkan suatu saat mereka mendengarkan suara ledakan yang begitu kencang, keras. Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya pada mereka, tahukah kalian suara apa itu? Kata mereka, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata beliau, itu adalah suara batu yang jatuh di kerak api neraka yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu. Diperdengarkan. Jadi orang-orang yang khusus disingkapkan untuk mereka, diperdengarkan untuk mereka sesuatu yang tidak umum didengar oleh orang. Dan ini berlaku untuk Nabi dan Rasul. Sama seperti rintihan, yakni batang pohon kurma yang kala itu adalah tempat atau mimbar untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat membuatkan mimbar untuk Nabi Muhammad SAW dan beliau berpindah ke mimbar yang baru, maka batang tersebut menangis. Kala itu disingkapkan untuk para sahabat suara. Mereka mendengar sesuatu, mereka mendengar rintihan mirip rintihan seekor onta ketika melahirkan. Rintihan binatang yang sedang kesakitan. Tak taunya itu adalah batang pohon kurma yang sedih karena dia ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hukum asalnya semua kita memang sempurna, penciptaan kita ini sempurna, paling utama bentuk dan kemudian porsinya dibandingkan makhluk yang lain. Bahkan untuk jin disebutkan dia adalah makhluk yang sangat jelek. Dan juga kemudian kita sempurna, porsinya juga lebih baik atau terbaik dibandingkan binatang. Tidak bisa kita bayangkan kalau kemudian semua kita bertanduk, atau kemudian seluruh tubuh kita berbulu seperti monyet, atau misalnya kulit kita setebal kulitnya komodo, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Itu betul-betul maknanya adalah fisik. Diciptakan sempurna secara fisik dan sesuai dengan porsi yang paling pas. Tapi untuk mengindra perkara gaib, kita punya keterbatasan. Mendengarkan binatang berzikir saja kita tidak bisa. Mendengarkan bebatuan yang bertasbih saja kita tidak bisa. Karena semua makhluk Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk suara. Tapi kita tidak bisa mendengarkannya. Dan tentunya pasti ada hikmah yang luar biasa besar. Kenapa kemudian kita tidak mengerti, melihat atau mendengar perkara yang gaib? Karena itulah pembeda iman orang-orang yang beriman dan yang tidak.
Coba misalnya kita bisa mendengar orang yang sedang diadab di kuburannya. Apakah kemudian kita akan berani bermaksiat? Apakah ada orang berani bermaksiat? Enggak akan ada. Kalau semua orang saleh, lalu untuk apa neraka itu Allah ciptakan? Sia-sia kalau begitu. Itulah pembeda. Ada orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib, tidak bisa mereka indra, mereka lihat, mereka rasa, mereka dengar, dan orang-orang yang harus mereka indra dulu baru beriman. Orang-orang kafir. Makanya kita percaya adanya adab kubur. Kita percaya adanya siksa kubur. Karena Allah memfirmankannya, Nabi Muhammad menyabdakannya. Padahal kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa dengar. Karena seperti itulah prinsip seorang muslim. Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, hadisnya sahih, sami'na wa ata'na kullun min indi rabbina. Kami dengarkan, kami taati, semua ini dari sisi Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kitab ini lebih membicarakan tentang perkara-perkara gaib masa datang. Pada muqaddimah tadi malam sebutkan, beliau juga punya karangan khusus berkaitan dengan hal yang gaib tapi sudah lalu. Makanya pada bagian pertama ini bahasan beliau berkaitan dengan perkara-perkara gaib tentang hari kiamat. Salah satu di antara yang ulun pilih untuk pagi ini adalah kisah nomor 3, ada di halaman 16. Insyaallah semua pian menerima PDF-nya. Perhatikan halaman 16. Tashat as-sijillatu wa thaqulat al-bitaqah. Judulnya adalah semua sijil, buku besar, catatan amal kita. Semua sijil ringan dan selembar kartu lebih berat. Inilah bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan perkara gaib. Hadzal hadits yuhki qissata 'abdin min ibadillahi afqalat kahilahu adh-dhunub wa akhrasat lisanahu al-awzar. Hadis berikut ini yang kita akan baca menceritakan tentang satu kisah. Kita sebutkan tadi malam keutamaan kisah. Ada orang yang tidak menerima pendalilan kecuali dari cerita atau kisah. Disampaikan padanya firman, mentok. Disampaikan padanya sabda, enggak mau dengar. Tapi ketika diceritakan kepadanya cerita, mau dengar dia. Dan tentunya cerita-cerita itu punya genrenya masing-masing. Makanya ketika seseorang suka dengan cerita, maka cerita perjalanan Nabi Muhammad lah yang paling utama. Dan tentunya di atas itu cerita-cerita yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah menceritakan hanya cerita-cerita terbaik. Kami menceritakan kepada Muhammad SAW ahsanal qasas, cerita-cerita terbaik, yang paling baik yang kami ceritakan kepadamu, agar kamu mengambil hikmah di baliknya, ibrah di baliknya, dan juga kita umatnya. Karena sepertiga Al-Quran itu isinya cerita, agar kita mengambil pelajaran dari cerita-cerita Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Cerita umat-umat terdahulu, umat Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Bahagianya orang-orang yang beriman pada nabi-nabi tersebut. Sengsaranya orang-orang yang tidak beriman pada nabi-nabi tersebut. Nikmat yang Allah berikan kepada orang saleh tertentu. Azab yang Allah berikan kepada orang yang kafir tertentu. Fir'aun, Qarun. Agar kita mengambil pelajaran darinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini yang kita akan baca menceritakan tentang satu kisah tentang seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, afqalat kahilahu adh-dhunub,
Kahil itu masa tua. Masa tuanya berat dengan banyaknya dosa. Karena seharusnya orang kalau misalnya sudah umur 40-an harusnya sudah makin sadar bahwasanya kematiannya sudah dekat sekali menghampirinya. Sudah cukuplah kenakalan kemarin. Cukup. Sudah 40 tahun yang lalu. Cukup. Maksiat ini, maksiat itu, sudahlah. Kenakalan ini, kenakalan itu, sudahlah. Mau apa lagi sebenarnya? Kalau sudah 40 tahun dan sudah datang kepada kita pemberi peringatan, apa itu? Uban. Di antara makna dan telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan, makna umumnya tentunya itu adalah seorang rasul atau seorang dai yang ngasih nasihat. Sudah datang. Tapi di antara maknanya adalah uban. Sudah ubanan. Tentunya orang-orang yang standar umurnya itu memang sudah beruban. Beda dengan kasus ada orang yang keturunan atau ada karena penyakit tertentu masih muda dia ubanan, tidak. Ini yang standar ya. Umur kalau sudah mencapai 40, uban itu tidak cuma tumbuh di rambut. Di jenggot pun tumbuh uban, bulu hidung beruban, ayo pian. Kenapa? Anda sudah tua. Makanya kalau misalnya di umur 40 kebiasaan buruk sebelumnya tidak atau belum bisa ditinggalkan, susah untuk meninggalkannya. Perkataan ulama salafus salih, bisa benar bisa salah. Bukan firman, bukan sabda. Orang kalau sudah umur 40 dan kemudian dia masih melakukan kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan sebelumnya, sampai mati susah dia keluar. Tapi sebaliknya, di umur 40 dia sukses, sabar dia kemudian menekan kebiasaan buruk kemudian yang kemarin-kemarin dia lakukan, insya Allah berakhir menjadi baik. Sudahlah, semuanya sudah dilakukan kemarin. Apalagi jangan sampai kemudian ketika di umur 40 dia baru bermula untuk bermaksiat. Wah, ini sengsara entar. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah satu cerita dari seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang masa tuanya penuh dosa. Wa akhrasat lisanahu al-auzar, dan lisannya keluh. Tidak bisa berkata-kata. Kenapa? Karena banyaknya dosa. Kaifala wa dhunubuhu wa khatayahu allati dawwanaha al-kiramul katibun mala'at 99 sijillan. Bagaimana tidak? Bagaimana lidah seseorang tidak keluh? Bagaimana kemudian masa tua seorang buruk seperti ini dan dosa-dosanya, semua dosa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan, semuanya dicatat oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang mencatat semua amal seorang hamba, malaikat. Memenuhi 99 sijil. Apa masih bisa ngomong kita? Kalau buku catatan amal kita sebanyak 99 sijil, buku catatan besar, ulun biasa terjemahkan dengan lembaran. Kita akan sebutkan di hadisnya, satu lembarnya sejauh mata memandang, lebar dan panjang. Semuanya isinya dosa. Apa masih bisa ngomong kita? Pantas lidahnya keluh. Tidak bisa berkata-kata lagi, semuanya dosa isinya. Kullu sijillin maddal basar. Satu sijil buku catatan besar itu sejauh mata memandang. Ya lebar ya panjang. Gimana itu? Walakinna Allah yukhriju lahu bitaqah saghirah tarjahu bitilka sijillan.
atau turajjih atau tarjah ya, bitilka sijilna. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuknya satu bitaqah, kartu, atau bisa kita terjemahkan dengan ya secari kertas lah, yang kemudian mengalahkan beratnya 99 buku besar catatan amal ini, yang satu lembarnya, satu bukunya sejauh mata memandang, lebar dan panjang. Perkara gaib. Sekarang pun kita berpikir, mana ada secari kertas bisa mengalahkan yang sebanyak itu? Mustahil. Akal kita, standar pemahaman kita sekarang. Tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, masuk ke sabdanya. Perhatikan halaman 16 jamaah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijillan kullu sijillin mithlu maddil basari thumma yaqul atunkiru min hadha syai'an adzalamaka katabati al-hafizun yaqulu la ya rabbi fayaqul afalaka udhrun fayaqul la ya rabbi fayaqul bala inna laka indana hasanatan wa innahu la zulma alayka al-yawm fatakhruju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqul uhdhur waznaka fayaqul ya rabbi ma hadhihi al-bitaqa ma hadhihi as-sijillat faqala fa innaka la tuzlam qala fatudau as-sijillat fi kiffah atau fi kaffah wal bitaqatu fi kaffah fatashat as-sijillat wa thaqulatil bitaqah fala yathqulu ma'asmillahi syai'un, yang artinya adalah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seseorang di antara umatku dengan disaksikan oleh semua manusia di hari kiamat kelak. Maka dia membentangkan di hadapannya 99 sijil, buku besar. Setiap sijil seluas mata memandang, juga sepanjang. Kemudian dia berfirman, apakah engkau mengingkari sebagian dari semua ini? Di hadis yang lain, ata'rifu dzamba kadza? Tahukah kamu dosamu yang ini? Ata'rifu dzamba kadza? Tahukah dosamu yang itu? Allah beberkan semuanya. Hingga seorang hamba merasa mustahil dia bisa selamat. Karena semuanya Allah beberkan, semuanya kecatat. Tidak ada yang terlewat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yakni dosa-dosa na'udzubillah yang mungkin kita lakukan hanya dengan gerakan mata, hanya dengan gerakan bibir, menghina orang, mengejek orang, tapi hanya gestur tubuh kita yang kemudian bergerak, bibir biasanya, tapi dengannya itu bermakna dia sedang merendahkan orang. Apalagi kemudian sudahlah bibirnya plus ditambah dengan jempol ke bawah. Anda kira tidak tercatat? Semuanya tercatat. Dan mungkin orang-orang di sekitar Anda yang ikut menyetujuinya, mungkin dia tidak melakukan apapun. Mungkin lidahnya atau bibirnya tidak ikut cemberut,
Mungkin jempolnya kemudian tidak ikut mengatakan begini untuk orang tertentu yang mereka sedang bully, tapi dia mungkin memberikan isyarat dengan matanya. Sama. Anda kira tidak tercatat? Semua tercatat. Tapi sebaliknya, amal baik pun demikian. Mungkin orang terdekat Anda tidak tahu, apalagi orang yang jauh. Mungkin pasangan Anda pun tidak tahu, apalagi orang yang jauh, bahwasanya selama ini Anda melakukan amal-amal soleh rahasia. Gak ada yang tahu. Karena dia tahu bahwasanya jika orang tahu mungkin dia nanti akan riya. Amal itu selama bisa kita sembunyikan, sembunyikan aja. Lain ceritanya dengan amal yang memang itu syiar Islam, itu harus diperlihatkan. Semoga Allah menjaga hati kita. Azan syiar Islam, Jumatan syiar Islam, kemudian Id syiar Islam, salat 5 waktu di masjid syiar Islam. Enggak bisa kalau enggak kita perlihatkan. Tapi di luar itu tahajud enggak perlu ada yang tahu. Sedekah enggak perlu ada yang tahu. Anda melakukan kebaikan ini itu enggak perlu ada yang tahu. Kenapa? Karena Allah tahu. Untuk apa orang lain tahu? Karena semuanya kecatat. Tidak perlu kemudian merasa, aduh orang-orang kampung ini kok nggak tahu ya. Selama ini saya itu yang ngedanain perbaikan jalan, perbaikan musola, membantu orang miskin anu, yatim anu, janda anu. Nggak perlu. Biarkan orang lain nggak tahu. Kenapa? Karena Allah tahu. Untuk apa kemudian orang banyak tahu, kemudian dengannya amal Anda hancur? Hati ini lemah sekali. Begitu kena pujian sedikit, waduh, terbang rasanya. Akhirnya ketika Anda beramal berikutnya, kemudian tidak ada yang memuji, sudah tidak ikhlas lagi Anda beramal. Aduh, kok sekarang ada pujian ya? Karena tujuan Anda sudah manusia. Anda pasti kecewa. Mengharapkan manusia itu pasti kecewa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan. Lanjut. Dia membentangkan di hadapannya 99 sijil. Makanya begitu hadis ini ulun baca selesai, ulun akan langsung masuk ke faedah. Tidak ulun baca lagi kemudian syarahnya, karena kurang lebih yang ulun sampaikan adalah syarahnya, karena ulun sudah baca lebih dulu. Setelah sijil, setiap sijil seluas mata memandang, juga sepanjang. Kemudian dia berfirman, apakah engkau mengingkari sebagian dari semua ini? Apakah engkau dizalimi oleh para pencatatku yang kuat hafalannya? Kita diberikan kesempatan untuk membela diri. Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kita punya salah. Allah tahu dosa kita seabrek. Tetap Allah tanya, kamu punya alasan enggak? Berikut, perhatikan. Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Gimana mau menjawab? Gimana membela diri? Orang semuanya kecatat lengkap. Tahunnya, harinya, bulannya, tanggalnya, jamnya. Maksiat A, B, C, dan D. Yang mungkin kita sekarang lupa. Dosa kita 10 tahun yang lalu, dosa kita 1 tahun yang lalu, dosa kita pas 1 pekan yang lalu. Mungkin kita 1 pekan mungkin enggak ya. 1 tahun yang lalu deh. Atau 10 tahun yang lalu. Di umur awal 30-an. Ulun sama Ivan udah di kepala 4. 10 tahun yang lalu. Mungkin lupa kita. Entah itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau dosa berkaitan dengan sesama anak Adam. Ada hak orang mungkin kemudian yang kita ambil, ada orang yang mungkin kita zalimi, lupa. Semuanya kecatat. Tapi Allah berikan kesempatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mengingkari sebagian dari semua ini? Apakah para pencatatku yang kuat hafalannya, para malaikat itu semua kita diwakilkan masing-masing 2 malaikat? Menzalimimu, ada yang mereka catat yang seharusnya tidak dicatat.
Apa jawab hamba ini? Ini mungkin kita orangnya loh. Mungkin kita orangnya ini. Kita tidak pernah tahu. Apa jawab dia? Tidak, wahai Rabbku. Gimana mau menjawab? Gimana mau membela diri lawang semuanya lengkap detail. Tugas dia hanya mencatat. Masa ada yang terlewat? Kan malaikat punya tugasnya khusus masing-masing. Ada yang tugasnya meniupkan ruh, ada yang tugasnya masalah hujan, ada yang tugasnya wahyu seperti Jibril, ada yang tugasnya jaga surga neraka, ada yang tugasnya nyatat. Kerjaannya cuma itu. Apa mungkin kemudian ada yang terlewat? Tugas mereka hanya itu. Tidak ada yang terlewat, subhanallah. Terkadang kita itu lebih takut dengan manusia. Kita lebih takut dengan pasangan, orang tua, mertua, anak, teman sepengajian. Takut ketahuan maksiat. Lah malaikat Allah itu diapain? Tuhan yang menciptakan mereka berdua juga diapain? Nggak takut kita? Quote yang sering ulut ambil dari perkataan Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin. Kata beliau, Allah adalah menjadi zat yang paling ringan, yang paling rendah, yang paling tidak kita takuti. Karena kita lebih takut pada manusia. Berusaha sebisa mungkin kemudian agar nggak ketahuan orang ketika bermaksiat. Disebutkan di zaman dahulu ulama salafus saleh, muridnya izin kepadanya untuk berzina. Beliau izinkan. Tapi dengan satu syarat. Cari satu tempat kamu nggak kelihatan sama Allah. Silakan. Silakan. Cari satu tempat kamu nggak kelihatan sama Allah. Nggak ada. Tapi kalau nggak kelihatan manusia, gampang, banyak. Sama Allah, oh ketahuan semua. Tapi Allah nggak kita takuti tuh. Manusia kita lebih takut. Berpapasan dengan orang yang mirip sama teman kita aja udah, lain sekali aja. Padahal cuman mirip. Orang itu gini pas melihat kita mungkin mirip teman dia. Inya terkipik juga, lain juga jari. Jadi sama-sama takutan lah. Nah, apa yang terkipik? Pian kenapa terkipik? Nih panganak maksiat sama udah jari. Ya Allah, supaya pian nggak ngantuk ya. Masih lama ini, baru 6:30 ya. Kita sampai 9:30 ya. Masih panjang ya. Kada jual setengah lagi. Jamaah. Apakah kemudian dia berfirman, Allah berfirman, apakah lantas engkau memiliki alasan? Allah berikan keadilannya. Apakah kita punya uzur? Melakukan dosa ini kamu ada uzur enggak? Melakukan dosa itu kamu ada uzur enggak? Ada alasan? Mungkin kamu lupa waktu itu, mungkin kamu terpaksa waktu itu, apa? Ada alasan? Dia menjawab, tidak wahai Rabbku. Sadar kita maksiat waktu itu. Kita tahu ini salah, kita tahu ini maksiat. Tapi kita nggak sabar hingga kita melakukannya. Entah makanan yang haram kita makan, entah minuman yang haram kita minum, atau perbuatan yang harus ditinggalkan kita lakukan. Sadar kita. Tidak, wahai Rabbku, nggak punya alasan. Mencatat semua kok. Dia berfirman, ya, sesungguhnya di sisi kami engkau memiliki sebuah kebaikan. Karena tadi sudah merasa hancur binasa, semua dosa sudah terpaparkan, alasan pun tidak bisa diajukan. Habis. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di sisi kami engkau memiliki sebuah kebaikan. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba ini merasa dia pasti sudah binasa loh, semuanya udah diperlihatkan, bukan cuma satu lembar.
Bukan cuma satu sijil, satu aja mungkin kita habis binasa. Ini 99. Dan pada hari ini engkau tidak akan dizalimi, karena Allah menafikan sifat zalim dari dirinya. Hari ini kamu tidak dizalimi, maka keluarlah selembar kartu yang di dalamnya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 kalimat syahadat. Dia punya satu amal saleh, 2 kalimat syahadat. Kita akan bahas begitu beratnya kalimat ini, begitu dahsyatnya kalimat tauhid ini nanti di faedah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala, datanglah kepada timbanganmu, hadiri timbanganmu, karena akan ditimbang sekarang. Di antara cara baca yang lain, yakni hadirkanlah timbanganmu. Jadi diperintahkan dia untuk yakni menghadiri timbangannya, atau ada perintah Allah kepada malaikatnya untuk menghadirkan timbangan untuk orang ini. Maka dia berkata, wahai Rabbku, apa beratnya kartu ini dibandingkan sijil-sijil ini? Masuk akal. Apa hebatnya kartu ini dibandingkan 99 buku catatan amal, satu lembarnya sejauh pandang isinya semuanya dosa. Udah nggak seimbang bagi dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada hari ini engkau tidak akan dizalimi, tetap akan ditimbang. Yuk kita lihat. Dia berkata, sijil-sijil itu diletakkan di atas piringan timbangan, sedangkan kartu diletakkan di atas piringan timbangan yang lain. Di antara jalil, timbangan di hari kiamat betul-betul memiliki 2 piringan, 2 cawan timbangan. Maknanya jelas di kepala kita bagaimana timbangan itu. Hakikatnya wallahu alam bishawab. Tapi kita tahu apa itu timbangan. Kita tahu bagaimana 2 cawan timbangan. Hingga kemudian semua kita faham sekarang apa itu timbangan. Tapi detailnya bagaimana kemudian nanti di akhir zaman, di akhir kelak, wallahu a'lam bishawab. Apakah jumlahnya banyak, setiap umat satu timbangan, setiap orang satu timbangan, khilaf. Tapi yang benar timbangannya cuma satu. Yang ditimbanglah yang banyak. Dia berkata, sijil-sijil itu diletakkan di atas piringan timbangan, sedangkan kartu diletakkan di atas piringan timbangan yang lain. Maka semua sijil itu menjadi ringan, sedangkan kartu menjadi lebih berat. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan faedahnya. Ada 5 faedah di sini yang bisa kita ambil. Halaman 18 jamaah. Kata beliau rahimahullah taala, bayanu fadli tauhid wa ma yukaffiruhu min adh-dhunub. Fa tauhid hadha ar-rajul rajaha bi dhunubihi. Penjelasan tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dosa-dosa, itu tauhid itu sendiri. Tauhid pria itu lebih berat daripada dosa-dosanya. Tapi ingat pemirsa dan juga jamaah sekalian rahimakumullah, jangan disalahfahami. Pokoknya asal kada berbuat syirik aman sudah. Wah, ini bahaya. Pokoknya asal kada berbuat syirik surga sudah kada apa. Biar karena disiksa dulu neraka. Oh, siapa yang bisa jamin? Hadis yang seperti ini jangan disalah artikan hingga kemudian seorang lanjut dengan maksiatnya. Pokoknya saya tidak berbuat syirik. Orang kalau misalnya
hatinya berlumur dengan dosa, menghitam dia, ujung-ujungnya bisa berbuat syirik. Karena sudah buruk semuanya. Jangan pernah merasa aman dengan hal tersebut. Jadi ada keutamaan tauhid, dan dengannya kemudian dosa-dosa diampuni. Karena hadis yang semisal dengan ini di sabda Nabi Muhammad juga ada yang lain. Bagaimana percakapan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi." Wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa, ajari aku sesuatu yang dengannya aku berdoa kepadamu, yang dengannya aku mengingatmu. Kata para ulama, Nabi Musa pengen Allah ajarin zikir yang khusus spesial. Hanya untuk beliau doanya itu dan zikirnya itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Nabi Musa minta ajari dan Allah berikan pelajarannya. Kamu pengen zikir yang dengannya kamu bisa selalu mengingatku? Katakan la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Tapi lengkap ya. La ilaha illallah. Allah ajarkan pada Nabi Musa lengkap. Nabi Muhammad ajarkan pada kita lengkap. Kata Nabi Muhammad, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama la ilaha illallah. Bukan dipotong-potong. Illallah doang. Bukan dipotong-potong. Allah doang. Bukan dipotong-potong. Hu doang. Allah ajarkan Nabi Musa sempurna. Nabi Muhammad ajarkan kita sempurna. Kita pengoler. Iya dipotongnya. Dia. Siapa ini? Anda lagi nyanyi lagu. Tahu lah Bang Zain, lagu dia. Itu artinya. Kan itu artinya. Dia. Siapa? Biar lagi nyanyi lagu kah? Sebutkan sempurna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan digabung dengan gerakan ya. Jangan. Biasa ya. Aduh. Karena kalau misalnya seperti itu cara zikirnya, seperti itu lafadznya, dan itu yang terbaik, Nabi Muhammad sudah melakukan. Kalau memang harus dipotong-potong, kalau memang harus dengan gerakan itu, Nabi Muhammad pasti yang pertama kali melakukan. Siapa memangnya kita kemudian bikin-bikin? Tapi Nabi Muhammad tidak lakukan, sahabatnya tidak lakukan, kita jangan lakukan. Seakan-akan kita mengatakan kita lebih sempurna ibadahnya, lebih baik ibadahnya dibandingkan Nabi Muhammad dan para sahabat dengan modifikasi itu. No. Biasanya la ilaha illallah. Tak taunya Musa mengatakan, ya Allah, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hambamu mengatakan zikir ini. Maksudnya belum pengen yang spesial, jangan yang semua orang katakan dong. Allah menerangkan tak taunya kedahsyatan kalimat tauhid. Wahai Musa, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan semua penghuninya, jika diletakkan di salah satu cawan timbangan, dan la ilaha illallah di salah satu cawan atau piringan timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Makanya kalau sudah ada orang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berat, muslim dia. Haram kehormatannya kita jatuhkan, haram hartanya kita rampas, haram darahnya untuk kita teteskan karena berat yang dia sampaikan. La ilaha illallah. Lanjut. Penjelasan tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dosa-dosa, yaitu dengan tauhid. Tauhid pria itu lebih berat daripada dosa-dosanya. Ingat, jangan disalahartikan. Tidak apa-apa bermaksiat, yang penting tidak syirik. No. Kita tidak pernah tahu akhir hayat kita bagaimana. Karena seorang akan dibangkitkan sebagaimana dia meninggal. Sabda Nabi Muhammad SAW, dan kata para ulama, dan orang akan meninggal sebagaimana dia hidup.
Anda biasa bermaksiat, naudzubillah, kita biasa bermaksiat, naudzubillah, di atas kemaksiatanlah kita akan meninggal. 2. Al-kiramul katibuna yudawwinuna 'alal 'abdi a'malahu salihaha wa talihaha. Wa yakhruju lahu hadha fi yaumil qiyamati fi kitabin la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Perhatikan halaman 19. Para malaikat pencatat yang mulia mengarsipkan atas setiap hamba berkenaan dengan semua amal perbuatannya, semua. Dan bukan cuma para malaikat, para pencatat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Semua kita hafal itu. Hari di mana bumi akan menceritakan semua beritanya. Semua yang mereka pernah lihat, semua yang mereka pernah catat, dari semua manusia yang menapakkan kaki waktu itu, ngapain aja waktu di dunia. Tuhadditsu akhbaraha. Dia akan kabarkan semuanya. Dan ingat, di awal hadisnya, hamba ini, interogasi hamba ini di hadapan semua makhluk. Semua orang melihat, semua orang saksikan. Sekarang kita bisa tutupi, gampang, acting tuh gampang. Acting tuh gampang. Tampil saleh di depan orang banyak, kecil. Tapi hakikat kita tahu, Allah tahu. Nanti dibongkar semua. Bahwasanya selama ini kita ria, selama ini kita menyimpan begitu banyak keburukan, dibongkar semua di hadapan semua makhluk. Bukan face to face berduaan, enggak, di hadapan semua makhluk kejadian ini. Para malaikat pencatat yang mulia mengarsipkan atas setiap hamba berkenaan dengan semua amal perbuatannya, semua. Yang saleh maupun yang tidak saleh, walaupun bedanya tentunya. Amal yang baik, begitu niat saja sudah Allah perintahkan catat. 1. Niat itu kemudian dia laksanakan, dicatat 10. Tapi kalau niat yang buruk, baru niat, Allah perintahkan jangan catat dulu. Dia lakukan, catat 1 aja. Di hadis Nabi Muhammad, itu pun akan mereka catat setelah setengah hari. Kurang adil apa Allah Subhanahu wa taala? Yang baik baru niat sudah dapat pahala, ketika dilakukan dilipat gandakan jadi 10. Yang buruk baru niat belum ditulis dosa, ketika dilakukan ditulis 1. Itu pun setelah setengah hari. Dalam setengah hari itu kemudian kita bertobat, enggak jadi dicatat. Dalam Sahihul Jami' disebutkan riwayatnya. Enggak jadi. Itulah kenapa kita ini melaksanakan salat di waktu kita yang butuh sama salat ini. Karena kala itulah kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara zikir yang Nabi Muhammad ajarkan, di antara begitu banyak zikir yang Nabi Muhammad ajarkan, untuk yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud, apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, minta ampun. Waktu salat itu kita minta ampun. Nabi Muhammad ajarkan begitu banyak zikir dan doa. Untuk ruku banyak, untuk sujud banyak, duduk di antara dua sujud juga banyak. Salah satu di antaranya Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu yang paling pendek yang bisa kemudian kita sebutkan. Walaupun sependek itu, yang gak bakal juga kemudian taraweh 27 rakaat 7 menit, gak juga. Subhana rabbil azim, sami'allahu mahmidah, Allahu akbar. Enggak bisa juga kemudian 23 rakaat kemudian 7 menit, enggak. Paling cepat ya 27 menit. Satu rakaatnya 1 menit. Itu pun mangga. Mun kaya ulun wah itu jijainaina pakai anu tupang tabung oksigen mangga. Allahu akbar. Oh. Hampir sembayang di situ. Jantungan ngalih behinak.
Nang lain kenapa kuat? Sekalinya sebertaan bawa oksigen juga. Tapi isinya buahnya masih banyak. Wah. Ya sholat apa-apa itu ya. Ya Allah. Lanjut ya. Memparak siang sudah nah. Tapi jangan takut jamaah, ini belum jam 7. Ya istilahnya ya, lontongnya masih banyak lah, masih banyak. Masih banyak, santai-santai. Namun sampai jam 9 hanya tuh habis lontongnya. Apalagi ke tempat kandangan, jeruannya, wah habis jam sini. Jam 9 tuh habis. Jam sini masih ada lah, paparutan masih ada. Makan terus. Sepertiga untuk makanan, jangan Nabi Muhammad ya Allah. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Tapi sepertiga kita beda-beda ya. Ulun nonipan lain sepertiganya ya. Sepiring ulun bisa 2. Tapi itulah sepertiga kita ya. Lanjut jamaah. Oke. Kemudian kata beliau, semua ini akan dikeluarkan dan dipaparkan padanya di hari kiamat dalam sebuah kitab yang tidak terlewatkan, baik yang kecil ataupun yang besar, melainkan semua terhitung di dalamnya. Makanya orang-orang kafir, mereka akan menyesal ketika diberikan kepada mereka buku catatannya dari belakang atau dari kiri, dengan tangan kiri di belakang punggung mereka. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab buku catatan apa-apa ini? Kok yang besar, yang kecil pun tercatat semua. Mereka mengiranya mungkin yang kecil-kecil nggak kecatat, yang besar oke lah yang besar, yang kecil-kecil dikira nggak kecatat semua. Tidak ada yang terlewatkan. Zalim kita pada pasangan, zalim kita pada anak, zalim kita pada orang tua, kecatat semua. Dan itu yang lebih repot. Allah Maha Pengampun, hamba Allah nggak Maha Pengampun. Pengingat untuk semua kita ya. Suami bertanggung jawab pada istrinya, istri hormat dan menunaikan kewajibannya pada suami. Kita kepada anak, anak pada orang tua, kita juga ke teman. Tunaikan kewajiban. Kalau salat Anda sudah benar, kemudian alhamdulillah setiap hari Anda baca Quran, fokus pertama, setelah itu semuanya ibadah Anda udah benar nih. Salat 5 waktu di masjid berjamaah, baktilah pada orang tua. Sudah juga, jadilah suami yang kemudian bertanggung jawab. Sudah juga, jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Sudah juga, mati ya lagi batu, nyaman sudah. Ya, karena semuanya sudah ditunaikan. Dan itu yakni perkara yang wajib yang ada di sekitar kita. Gak usah mikirin Anda pengen jihad ke Palestina, kejauhan. Hendak benar teteh ya, Pak Jokowi ini mengumumkan kita tolak jihad ke Palestina aja. Ikam bisi bini kah? Bisi teteh. Sudah ikam nafkahi? Belum bang. Nabi ini aja belum dinafkahi, anak aja belum kemudian kita tunaikan tanggung jawab, orang tua aja belum kita urus, sama teman aja urusan kamu belum selesai. Fulan dizalimi, itu dipinjam duit belum dibelikakan. Hak antar anak Adam belum kita tunaikan. Mengurus orang tua itu jihad. Ya, berat maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi pina mustipang hendak tulak. Tapi persiapan kededak belajar menggunakan senjata nggak bisa. Dirinya belum siap. Bukan lagi ilmu, fisiknya juga. Anda kira gampang perang itu? Subhanallah. Oke ya, di sekitar kita masih banyak kewajiban yang masih kita yakni abaikan. 3. Tuda'ul mudawwanatul lati fiha salihul a'mali fi kiffah atau kaffah, wallati fiha talihul a'mali fi kiffah atau fi kaffah. Qala ta'ala faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Perhatikan masih halaman 19. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah semua sijil buku besar catatan amal, semua sijil amal saleh digantungkan pada sebuah piringan atau diletakkan di sebuah cawan piringan timbangan.
Sedangkan sijil amal saleh, amal taleh atau kejelekan digantungkan atau diletakkan di sebuah sijil atau di sebuah kafah atau piringan timbangan amal. Artinya dia memang timbangan yang memiliki dua cawan. Dan kita tahu makna timbangan. Detail sifat bagaimana timbangan kelak di hari kiamat, wallahu a'lam bissawab. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 102-103 yang artinya adalah barang siapa yang berat timbangan kebaikannya maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan, dan barang siapa yang ringan timbangannya banyak maksiat bahkan maka mereka itulah orang-orang yang merugi dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Kata Nabi Muhammad, ma athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Setelah syahadatain tentunya ya, tidak ada pertentangan. Anda sudah bertauhid, Anda sudah mengesahkan Allah, berat timbangan Anda insyaallah. Sempurnakan itu dengan akhlak yang baik. Kayak tadi malam gitu ya. Ada pertanyaan seorang akhwat, bagaimana menghadapi seorang suami ngaji Ustaz, tapi akhlaknya luar biasa buruk kepada keluarga, anaknya, istrinya, orang tuanya. Tapi kalau di luar, lembutnya minta ampun sama orang, lembut, baik, pokoknya sama orang luar biasa. Tapi aslinya yang di rumah itu sama bininya kasar, sama anaknya begitu, sama orang tuanya juga. Ada apa Ustaz dengan laki-laki seperti ini? Pasti niat belajarnya salah, saya bilang. Orang kalau belajar, orang kalau sudah ngaji lama harusnya semuanya rata. Anda menjadi suami yang lebih bertanggung jawab, orang tua yang lebih bertanggung jawab, anak kemudian yang lebih berbakti karena Anda sudah ngaji. Ngaji salaf itu bukan cuma akidah dan tauhid, adab akhlak juga dipelajari. Dan akidah dan tauhid yang benar harusnya selaras dengan akhlak yang baik. Ngaji akidah, ngaji manhaj, akhlaknya buruk, ada yang salah sama niatnya. Karena harusnya semuanya selaras, sama, sinkron. Pengingat untuk semua kita. Dan yang seperti itu, akhwat yang ngeluh seperti itu banyak. Tapi ulun selalu mendukung, bukan piannya. Laki-laki yang seperti itu, ulun selalu mendukung. Kenapa? Ulun akan kembalikan kepada akhwatnya. Jadikan introspeksi untuk antum. Kenapa antum dapat suami yang buruk? Terdiam tepang langsung. Jangan-jangan antum juga buruk, makanya suami antum buruk. Iilah ya. Nah, kadang-kadang ada yang ngaku, juapang ya. Nah, kenapa antum dapat suami yang buruk? Antumnya buruk. Bagaimana antum kemudian buruk ingin dapat suami yang saleh? Enggak nyambung itu. Buruk ya buruk. Mesti ulun seperti itu kan? Atau misalnya kalau sebaliknya jarang. Laki-laki curhat jarang. Kecuali mungkin ya opa-opa ya, laki-laki yang kayak opa-opa ya, kayak binian mengeluh terus sih. Anu teteh bini ulun tuh jarang, cowok kok ngeluh terus sih. Tapi ada 1-2 lah ya. Tapi lebih banyak akhwat yang ngeluh itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, mesti ulun kembalikan. Jangan-jangan antum buruk sih. Antum dapat istri yang buruk, enggak taat dan lain sebagainya. Jangan-jangan antum ini buruk. Antum gak usah bela diri, antum introspeksi aja. Kadang-kadang jawabannya, jawab apa? Antum tahu, antum begitu. Ini pengingat untuk semua kita ya, nggak usah bela diri. Ya, nggak usah bela diri. Pakai pistol aja. Gitu lah ini. Nggak usah membela diri. Semua kadang-kadang kita juga yang salah. Istri kita buruk, kita nggak didik. Anak kita buruk, kita emang nggak tanggung jawab. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. 4. Ada 5 faedah ini. 4. Al-mizanul ladzi tuzanu bihi a'malul ibad lahu kiffatan atau kaffatan. Bahwasanya timbangan yang digunakan untuk menimbang semua amal perbuatan para hamba memiliki 2 piringan. Dari hadis ini kita dapatkan faedah itu. Dia memiliki 2 piringan. Wallahu a'lam bishawab. Dan maknanya kita faham apa itu timbangan. Hakikatnya kita tidak tahu. Nah, di antara
yang menyebabkan para ulama berpendapat timbangannya itu banyak. Ayat-ayat yang seperti ini. Allah sebutkan timbangan itu dalam bentuk jamak atau plural. Mawazinuhu. Timbangan-timbangannya. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi subhanallahul azim. Kata Nabi Muhammad, ini yang membuat mereka berselisih para ulama. Allah sebutkan kata timbangan dengan bentuk jamak atau plural, berarti jumlahnya banyak. Nabi Muhammad sebutkan dalam sabdanya dengan bentuk mufrad atau singular, satu kata yang bermakna satu. Kata Nabi Muhammad, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Nabi Muhammad sebutkan timbangan dalam bentuk singular. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada zikir ya, yang kemudian pahalanya luar biasa. Contohnya yang barusan. Di timbangan Allah luar biasa berat dan itu ringan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada lagi yang cuma separuhnya. Subhanallah bihamdi saja. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang mengatakan zikir subhanallah bihamdi sehari 100 kali, jangankan sehari 24 jam. Subhanallah bihamdi 100 enggak sampai 5 menit. Coba aja. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah. 100 kali enggak sampai 5 menit. Kata Nabi Muhammad SAW, huttat lau khotayahu walau kana mithla zabadil bahr. Dengannya Allah akan menghapuskan untuknya dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Bayangkan, itulah dahsyatnya zikir. Tapi kita nggak zikir. Lagi nyetir tuh kawa digawe tuh. Lagi nyetir, kita bisa fokus tapi bisa kok. Subhanallah bihamdi, bisa kok. Walaupun mungkin terkadang tertatak juga ya, kalau lagi nyetir, kalinya pas di lampu merah, subhanallah bihamdi, kadading lah, karena ada orang minta-minta, nanti sambung lagi. Hitung aja, 100. Jangankan 24 jam, 5 menit nggak sampai. Tapi kalau ada waktu gitu ya, ingat waktunya bebas. Waktunya bebas, kapanpun yang nyaman untuk pian. Dari 24 jam pian ambil 5 menit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 100. Tapi jangan disalahartikan, imbah tuntung, maksiat lagi ndajal. Enggak gitu. Hak Allah untuk menghapuskan. Jadi kadang-kadang salah paham itu loh. Kalau penuh maksiat ya, udah tadi sudah dikir bisukan tadi. Nah, jangan kayak itu. Oke. Terakhir, kelima. Enggak jadi kita selesai 9:30 ya. Jam 7 aja kita selesai. Kelawasan 9:30. Oke. Waznul a'mali yakunu ala niyatan yahduruhun nas wa man yanju apa di sini ya? Oh, wa man yanju yakhlusu minal khizyi wal 'ari wasyaqa'i ala niyatan fi dzalikal yawm. Penimbangan semua amal secara transparan dihadiri oleh semua manusia. Nah ini faedahnya. Karena disebutkan di awal tadi, ru'usul khalaiq. Allah akan selamatkan seorang hambanya di hadapan semua makhluk. Berarti ini terjadi disaksikan semua makhluk. Kalau selama ini kita sembunyikan amal buruk kita dari banyak makhluk, nanti semuanya akan terbongkar. Maka ketika sekarang kita punya waktu untuk bertobat, bertobatlah. Jangan sampai kemudian dibongkar sama Allah. Kalau sudah bongkar, waduh, tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Penimbangan semua amal secara transparan dan dihadiri oleh semua manusia. Siapa yang selamat, maka dia akan selamat dari kehinaan, aib, dan kesengsaraan secara terang-terangan pada hari itu. Yang selamat, ya selamat. Yang tidak, ya tentunya tidak. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bertaubat kepadanya dan memantapkan kemudian akidah kita dengan dua kalimat syahadat tersebut. Dengannya insyaallah dosa-dosa diampuni dan dengannya insyaallah timbangan amal kita berat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf.
Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulun-ulun lagi bahwasanya setiap pekan keempat, karena setiap subuh Sabtu ulun di sini insyaallah kalau tidak berhalangan kan kita bahas kitab pasang surut keimanan. Itu pekan 1, 2, 3. Kalau ulun sehat. Tapi kalau misalnya pekan 4, maka ini yang kita bahas. Sama juga berlaku dengan kajian yang ada di lantai sampai. Artinya ulun sertakan masjid ini di pekanan ulun. Jadi tidak bikin jadwal yang baru. Tidak bikin jadwal yang baru dengan kitab yang baru, awaknya kededa. Ada pang nih banyak, tapi asa kededa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Inilah di antara 51 dalil yang kita akan bahas insyaallah dan umur panjang dari dalil-dalil perkara ghaib yang Nabi Muhammad sampaikan dalam sabdanya, dan semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala kita mengimaninya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.